Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Ya, kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Ya, jadi yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan KD.3.1 ya, mengenai peran kimia dalam kehidupan, kemudian klasifikasi materi, pemisahan campuran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur atom yang terdiri dari partikel dasar, penyusun atom itu apa saja, kemudian nomor atom, nomor massa, isoton, isotop, isobar, dan isoelektron, kemudian perkembangan teori atom. Nah, partikel-partikel dasar penyusun atom. Menurut kalian itu atom itu apa sih? Ternyata bukan bagian terkecil daripada suatu materi, tapi ternyata ada bagian-bagian lain atau subatom namanya, yaitu terdiri dari elektron, proton, dan neutron ya. Nah, asal mulanya elektron ditemukan oleh ilmuwan yang bernama J.J. Thomson melalui eksperimen tabung sinar katode, di mana sifat-sifat sinar katodenya yaitu merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat ya, sinar-sinar katode tersebut. Kemudian memiliki sifat cahaya dan sifat materi, merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode. Kemudian tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektrode, kemudian bermuatan negatif. Sinar katode tersebut merupakan elektron. Nah, kemudian selain ilmuwan tadi J.J. Thomson tadi, selanjutnya dilakukan penelitian oleh Andrew Millikan, menemukan muatan elektron sebesar min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom melalui percobaan tetes minyak. Muatan tersebut diberi tanda min 1. Kemudian selanjutnya penemuan proton ditemukan oleh Eugen Goldstein melalui percobaan tabung gas berkatode ya. Di sini di mana sinar-sinar anode tersebut bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Kemudian merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir ya. Muatan proton itu plus 1 atau 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Kemudian proton juga ini ditemukan oleh Rutherford ya, melalui penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Jadi ini ada lempeng emas, kemudian ditembakkan oleh bekas sinar alfa. Ternyata ada yang setelah ditembakkan sinar alfa tersebut, ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang ada yang dipantulkan ya. Nah, adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Artinya ketika si bekas sinar alfa yang bermuatan positif ketemu positif, akhirnya jadi bisa memantul kembali. Itu menunjukkan bahwa ternyata inti atomnya bermuatan positif. Kamu bisa lihat di sini gambarnya, ini yang garis lurus ini yang diluruskan, kemudian yang ini dia dipantulkan, kemudian yang bekas sinar satunya ini dibelokkan ya. Nah, kemudian neutron ini ditemukan oleh ilmuwan di sini namanya Chadwick ya, membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan ya. Nah, kemudian ada yang namanya nomor atom, nomor massa, notasi unsur, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Massa atom relatif ya. Kemudian nomor atom itu apa sih? Bisa juga dikatakan dengan jumlah proton ya. Kemudian nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kemudian ini notasi unsurnya. Jadi kalau ini dimisalkan notasi unsur seperti X, kemudian A-nya itu nomor massa, Z-nya nomor atom atau jumlah proton ya. Atau bisa dicontohkan misalnya F notasi unsurnya, kemudian 19 ini nomor massa, 19 nomor atom. Atau dapat dikatakan nomor massa ini lebih besar daripada nomor atom. Kemudian kalau untuk menentukan neutron, tinggal kamu kurangi yang nomor massa dikurangi nomor atom, atau 19 dikurangi 9, itu hasilnya 10 ya.
Kemudian isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Kalau isotop itu atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor masanya berbeda. Jadi unsurnya sama. Yang berbeda itu adalah nomor masanya. Kamu bisa dilihat di sini 13, 14, 15 ini nomor massa. Nomor atomnya sama, 7 dari unsur yang sama. Nah, kalau isoton itu yang sama adalah jumlah neutronnya. Unsurnya berbeda, nomor atomnya berbeda. Ini unsurnya K dengan Ca akan berbeda. Kemudian nomor atomnya 19 dan 20. Tapi neutronnya sama. Kamu bisa mengecek 39 dikurangi 19 dan 40 dikurangi 20 hasilnya sama. Kemudian isobar. Isobar itu adalah nomor masanya sama. Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah nomor atomnya dan unsurnya berbeda. Kemudian isoelektron, yaitu atom-atom yang punya jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Jadi kalau misalkan positif di sini berarti dia melepaskan 1 elektron. Kalau negatif di sini berarti dia menerima 1 elektron. Jadi setelah melepaskan atau menangkap elektron itu jumlah elektronnya sama. Kemudian massa atom relatif atau AR ya. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom C12. Misalnya AR unsur X. Nanti berarti massa rata-rata satu atom unsur F dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Misalnya di sini oksigen di alam terdiri dari 3 isotop sama-sama. Jadi isotop itu berarti O semua ya, ada 3 di sini. Nah, nomor atomnya sama 8. Nomor massanya berbeda. Hitunglah massa atom relatif dari unsur oksigen. Berarti di sini tinggal kamu jumlahkan 99,76 dikali 16 ditambah 0,04 dikali 17 ditambah 0,20 dikali 18. Nah, baru dibagi 100 hasilnya 16,004. Jadi AR-nya adalah 16 gitu ya. Nah, kemudian perkembangan teori atom di sini ya. Ada nanti teori atom apa saja perkembangan model atomnya, ada Dalton, Thomson, Rutherford, model atom Bohr, dan model atom modern. Nah, di sini model atom Dalton seperti ini, masih sederhana, yaitu menurut Dalton atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama. Kemudian dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Kemudian atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Itu menurut Dalton. Kemudian menurut Thomson, nih kalau tadi kan masih berbentuk bola pejal ya kalau menurut Dalton. Model atom Thomson di sini menggambarkan atom sebagai sebuah bola bermuatan positif. Nah, ini ya, yang di dalamnya tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Jadi kismisnya ini yang bermuatan negatif ya. Jadi di elektron ini dimisalkan seperti kismis dalam roti kismis ya. Jadi bermuatan positif, kemudian ada elektronnya yang seperti kismis dalam roti kismis. Itu menurut Thomson. Kemudian menurut model atom Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Nah, ini positif intinya, nih proton. Kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nih yang bermuatan negatif ya, yang warna biru ini elektron. Kemudian secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi yang positif ini sama dengan yang negatif. Selama mengelilingi inti terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Jadi proton ini terkumpul di sini di dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Ya, itu menurut Rutherford. Kemudian berkembang lagi oleh model atom Bohr. Nah, ini inti. Kemudian ini elektron-elektron ya. Elektron-elektron ini bergerak dalam lintasan-lintasan atau orbit. Nah, ini elektron ya di tiap lintasan atau kulit. Jadi elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Ini elektron, ini inti, elektron. Kemudian selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Selama berada dalam lintasannya, nggak ada yang dilepaskan maupun diserap ya. Kemudian elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepaskan energi.
Misalnya dia dari lintasan 1 ke lintasan 2, dari 2 ke lintasan 3. Nah, di situ dari lintasan 1 ke lintasan 2 berarti menyerap energi ya. Dari lintasan 1 ke lintasan 2, dari lintasan 2 juga ke lintasan 3 itu membutuhkan energi atau menyerap energi ya. Nanti kalau sebaliknya misalkan dari lintasan 3 ke lintasan 2 berarti dia melepaskan energi. Selanjutnya perkembangan model atom yang terakhir ini yang digunakan sampai saat ini, di mana model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan. Ada Broglie, Pauli, Schrödinger, dan Heisenberg. Menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah hanya kebolehjadiannya saja atau kemungkinan. Jadi tidak bisa menentukan elektron ada di lintasan berapa, lintasan 1 atau 2, tidak, tapi hanya kebolehjadiannya saja atau yang disebut dengan orbital. Begitu ya. Nah, anak-anak sudah selesai materi kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.